Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Blangkoners. Jumpa lagi dengan Om Blangkon dari channel Om Blangkon Sagalaya Segala Rupaya. Hari ini hari Minggu yang masih dalam suasana PPKM di Kota Bandung. Kita akan melakukan panen mangga. Alhamdulillah. Ini kita lakukan sudah panen yang ke beberapa kali. Tapi saya ingin membuat konten tentang ini untuk mempertegas bahwa apa yang selalu menjadi jargon saya, usaha tidak mengkhianati hasil. Kita menanam mangga dari biji, kita kemudian rawat, kita pelihara, dan selanjutnya kita alhamdulillah masih bisa menikmati panen dari hasilnya jerih payah kita. Bagaimana keseruannya? Kita ikuti video berikutnya. Tapi tentu sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Blangkoner yang sudah selalu senantiasa like, share, and subrek channelnya si Om Blangkon, dan pencet kelenengan hidungnya si Om Blangkon supaya Anda tidak ketinggalan video saya. Nah, sahabat Blangkoners, ini adalah pohon mangga gedong gincu jenisnya yang saya tanam dari biji dulu ya, tapi memang waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu saya masih belum punya ilmu tentang bagaimana memaksa tanaman dari biji, khususnya mangga gedong gincu ini untuk segera cepat berbuah. Ya, jadi sekitar tahun 6 ke 7 itu baru mulai merasakan panen, tapi belum sebanyak yang sekarang. Nah, jadi tanaman gedong gincu ini panennya itu sepanjang tahun, berbunga sepanjang tahun gitu ya, selalu ada meskipun jumlahnya variatif ya. Kadang-kadang lebat kalau musim buahnya, tapi meskipun di luar musim buah, ini tanaman gedong gincu ini selalu berbunga dan selalu ada buahnya. Mempunyai rasa yang manis sesuai dengan dulu yang saya makan. Sebelum saya tanam itu rasanya manis sekali gedong gincu ini ya. Jadi betul terbukti, hanya memang profil tanamannya kalau yang dari biji itu karena tidak diatur, tumbuhnya tinggi sekali ya, sekitar ya 20 meter. Nah, kita lihat gangguan dari hamanya nih. Nah, ini gangguan dari angin, banyaknya yang jatuh ya, buahnya jatuh kebetulan, bahkan untuk hama dari kelelawar itu sampai ke habis begini nih, sampai disisakan bijinya saja nih. Artinya ini buah gedong gincu ini kelelawar aja sudah merasa manis, apalagi kita gitu ya. Nah, apakah buah mangga yang jatuh ini kita buang? Tidak, nanti kita manfaatkan. Nah, sahabat Blangkoners, kita akan memanfaatkan buah mangga yang sebetulnya terlihat masih hijau, tapi sebetulnya sudah tua ya untuk ukuran. Lakukan pemeraman ya untuk mangga-mangga yang masih hijau, terlihatnya hijau tapi sudah tua sebetulnya. Ya, nih lihat. Nah, sahabat Blangkoners, dari panen yang kita lakukan itu akhirnya kita mendapat 3 jenis mangga yang berbeda sepertinya perlakuannya ya. Kalau yang mangga ini itu bisa dimakan dalam waktu 2 atau 3 hari, tapi kita simpan dulu, diperam dulu, kata orang Sunda mah dipeyem biar manisnya semakin tajam. Kemudian yang ini juga sudah tua sebetulnya tapi masih hijau, kita peram juga. Ini bisa kita manfaatkan selama 1 minggu lah untuk muncul rasa manisnya. Nah, kalau yang ini tidak bisa diperam, karena kalau dipaksa diperam itu nanti rasanya hambar, nggak ada rasanya. Maka yang mangga ini cocoknya dibuat untuk rujak ya, atau manisan. Nah, kita nanti coba diperam dulu yang sudah waktunya diperam untuk menambah rasa manisnya. Kita lakukan pemeraman dengan menggunakan kertas koran juga boleh, nggak apa-apa. Alhamdulillah ini panennya selalu sesuai dengan moto saya. Proses yang kita lakukan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau prosesnya baik, dilakukan dengan sabar,
Dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan, pasti hasilnya juga baik. Alhamdulillah kita kupas mangga yang matang pohon, insya Allah manis karena kita sudah tahu persis ketika kita tanam bijinya dari awal. Rasanya manis, wanginya tercium, seger sekali siang-siang begini ya. Kita nikmati mangga dari biji yang kita tanam sendiri beberapa tahun yang lalu, masih ternikmati, alhamdulillah. Nah sahabat Blankkoners, kita sudah lakukan pemeraman hanya dengan menggunakan koran yang kita bisa nikmati mangganya sekitar 2 hari atau 3 hari ke depan. Selanjutnya yang sisanya ini yang masih hijau-hijau, yang tidak mungkin kita lakukan pemeraman karena nanti rasanya tetap masam dan mungkin hambar. Kita akan buat manisan saja ya. Siang-siang ini kita makan manisan enak tenan. Oke, kita siapkan ya. Alhamdulillah sahabat Blankkoners, akhirnya kita bisa menikmati jerih payah usaha kita, mulai dari menanam biji mangga, merawatnya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, kemudian akhirnya kita bisa menikmati panen mangga seperti ini. Sebetulnya kita sudah menikmati panen ini sudah beberapa kali ya, tapi karena ini untuk menginspirasi Anda semua bahwa kita jangan pernah merasa khawatir meskipun menanam buah-buahan atau apapun dari biji, tapi kita bisa memberikan manfaat, paling tidak kita bisa menikmati buahnya atau hasilnya, itu merupakan suatu bonus. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati, bisa dinikmati oleh masyarakat, paling tidak itu sebagai amal jariah kita, entah itu oksigennya, buah-buahannya, keteduhannya, segala macam. Dan alhamdulillah kita nikmati. Ini mangga yang sudah manis, yang tadi kita kupas sama-sama, kita nikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali kan? Jadi jargon saya bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, ini terbukti. Mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti langkah kami. Karena apa? Meskipun kita sudah panen, kita nikmati buahnya, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah segala macamnya untuk kita olah lagi menjadi pupuk organik. Oke, sahabat Blankkoners, jadi tahap akhir dari kegiatan panen mangga kita siang ini, saya ingin menunjukkan pemanfaatan yang maksimal dari adanya pohon mangga ini. Bahkan sampai ke sampahnya pun akan kita manfaatkan untuk pemupukan atau untuk bahan-bahan pupuk organik. Ya, misalkan nih, saya sudah siapkan ini daun-daun keringnya dari pohon mangga. Kita akan masukkan daunnya. Ini tidak menimbulkan bau busuk yang tidak sedap ya, karena semuanya bahan-bahan organik, terutama dari bahan buah-buahan. Nah, yang sampah hasil kupasannya itu kita manfaatkan untuk pupuk organik cair ya. Kalau ini untuk kompos. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, ya, ini kompos sudah bisa kita gunakan ya. Kita sedikit saja ambillah ya. Ini contohnya kita ambil sedikit. Nah, ini pupuk kompos. Nah, memang untuk kompos organik yang kita buat dari daun-daun tadi, kita perlu kompos activator. Ya, ini kita biasanya saya pakai Green Posca ya untuk aktivasi kompos ini biar lebih matang nanti hasilnya. Nah, kemudian untuk sampahnya, yang sampah kupas mangga tadi, ini biasa saya buatkan untuk pupuk organik yang cair. Masukkan semuanya ya. Nah, kita tutup lagi, kita biarkan rapat ya, tutup rapat.
Sementara yang biji mangganya itu memang saya masukkan juga ke kompos yang organik. Kompos organik nanti bisa tumbuh sendiri biasanya ya. Kalau sudah tumbuh, kita manfaatkan untuk kita tanam di tempat yang lain. Kita pindahkan ke polybag. Ya, saya masukkan. Nah, kembali ke pupuk organik cair. Sesudah kita biarkan ini 2 atau 3 bulan, kemudian kita saring hasilnya seperti ini. Ya, ini produk dari memang panen buah mangga untuk bahan organik cair ini. Ya, sementara ini yang merah, waktu itu saya buat dari buah naga merah. Hasilnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya, untuk biji-biji mangga yang kita tanam dari entah yang tumbuh dari pupuk komposter atau yang kita tanam sebar sembarangan, itu saya jadikan lagi benih. Hasilnya seperti ini ya, sudah beberapa bulan ini. Nah, nanti biji yang sudah muncul dari komposter ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini baru kita pindahkan entah ke polybag atau ke tempat langsung ke tanah. Sebagian juga ada yang disebar langsung ya tanpa lewat ke komposter. Nah, sahabat Blankkoners, bahwa saya berprinsip untuk semua dimanfaatkan secara maksimal bahkan sampai ke sampah-sampahnya sudah saya tunjukkan kepada Anda semua. Barangkali nanti beberapa waktu kemudian ada yang ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan pupuk organik, kita akan buatkan konten berikutnya secara detail dan terperinci. Demikian sahabat Blankkoners kegiatan kita minggu ini. Sahabat Blankkoners, selalu saya mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas Anda apabila Anda tidak perlu kemana-mana. Dan yang paling penting, Anda selalu like, share, and subscribe channelnya Si Om Blangkon, serta jangan lupa untuk memencet hidung kelendengan Si Om Blangkon, supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video berikutnya dari Om Blangkon. Terima kasih atas perhatiannya, selalu jaga kesehatan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.